Mantap ya. Jadi ini teman-teman ya, ini ada himbauan. Coba kita spillkan teman-teman. Nah ini ya, ini ada himbauan kendaraan roda 4 atau lebih dilarang melewati Jalan Gondang Legi sampai Balikambang karena sedang ada pengerjaan atau konstruksi jalan dan rekonstruksi jembatan. Dan teman-teman bisa cari jalur alternatif lain itu lewat. Untuk kendaraan bus ya, ini tergantung teman-teman mau berwisata kemana. Jika teman-teman mau ke Pantai Sendang Biru, Pantai Tamban, Pantai Tiga Warna, Pantai Tanjung Penyu, Pantai Teluk Asmara, itu teman-teman bisa lewat jalur. Dan saya tadi sempat merekam di sini teman-teman, tapi saya posting di platform sebelah. Nah ini nyanggrok teman-teman ya, karena haluannya seperti ini. Nah ini kita sudah di jalur lintas selatan teman-teman. Oke teman-teman, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di JLS Malang Selatan teman-teman ya. Dan tepatnya saat ini saya berada di akses masuk menuju Pantai Jembatan Panjang atau JPTS. Nah ini adalah akses masuk menuju Pantai Jembatan Panjang teman-teman. Kita tadi sudah dari sana ya. Ini kita informasikan untuk teman-teman. Nah ini yang dari arah kiri saya ini teman-teman ya. Dari arah kiri ini adalah dari arah barat. Itu di arah barat sana itu ada Pantai Baruna, ada Pantai Bantol, terus ada juga Pantai Kondang Merak, Pantai 3-in-1, terus barat lagi Pantai Ngliep. Dan untuk yang ke sana ini ke arah timur, ini ke arah Pantai Balikambang, Pantai Wonogoro, Pantai Ngantep, Tanjung Penyu, Teluk Asmara, Sendang Biru dan lain sebagainya. Kita coba meluncur ke arah timur teman-teman ya. Oke, kita tunggu mobil ini melintas dulu. Oke, langsung kita let's go kan meluncur ke arah timur. Ini coba kita informasikan untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan via Desa Bantur dan Sri Gonco. Untuk kondisi saat ini bagaimana, kita informasikan untuk teman-teman ya. Jadi jika teman-teman mau berwisata ke Pantai Malang Selatan via Desa Bantur dan Sri Gonco, untuk kendaraan bus untuk saat ini kalau bisa hindari dulu melintasi jalan Sri Gonco teman-teman ya, karena itu ada himbauan dari pihak terkait tentang penutupan untuk kendaraan bus. Tapi untuk kendaraan pribadi kendaraan roda 4 masih aman teman-teman. Ini kita melintasi JLS Malang Selatan dari akses masuk menuju Pantai Jembatan Panjang. Ini sampai ke JLS Simpang Balikambang. Ini untuk jarak tempuhnya itu kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 km untuk jarak tempuhnya. Kita coba meluncur, menginformasikan untuk teman-teman di hari ini. Ini adalah hari Sabtu teman-teman ya. Hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Ini sudah jam pirore? Jam 2:04. Jam 2:04 persis ya. Saya tadi lewat nongkrong di JPTS sama Ribut Gondrong, konten kreator platform biru, ngobrol panjang lebar sampai nggak kerasa sampai sore teman-teman. Jadi dari jam 11 tadi ya saya nongkrong sampai jam 2. Ini 3 jam. Ini ada konten kreator juga rupanya kelihatannya tadi ya. Nggak tahu konten kreator dari mana. Ya, ini coba kita langsung menyusuri JL Malang Selatan. Ini dari arah Pantai Jembatan Panjang dan di depan ini sudah tampak perempatan JLS Balikambang teman-teman ya. Nah ini sudah tampak perempatan JLS Balikambang. Kita coba ambil yang ke kiri teman-teman ya, ke arah Desa Sri Gonco dan Bantur yang saat ini masih proses pengerjaan pelebaran jalan. Mantap ya. Jadi ini teman-teman ya, ini ada himbauan. Coba kita spillkan teman-teman. Nah ini ya, ini ada himbauan kendaraan roda 4 atau lebih dilarang melewati Jalan Gondang Legi sampai Balikambang karena sedang ada pengerjaan atau konstruksi jalan dan rekonstruksi jembatan. Dan teman-teman bisa cari jalur alternatif lain lewat Kepanjen, Sumber Pucung atau juga Turen. Ini nanti untuk jalur alternatifnya kita sampaikan di perjalanan dulu. Ini juga ada pengunjung wisata yang pakai kendaraan pribadi ini masih bisa melintasi jalan ini teman-teman. Nah karena di sini ada galian ini teman-teman ya. Ini galian ini cukup dalam, ini sekitar 3 meter. Ini mungkin menunggu proses pemasangan kawat, pengeraman kawat untuk Yudit.
Dan juga di sebelah kiri, sebelah timur ini teman-teman, ini juga digali dengan kedalaman yang sama. Jadi untuk kondisi jalan, menyisakan jalan aspal yang cukup sempit ini, jika berpapasan dengan kendaraan besar ini dikhawatirkan ya seperti ini teman-teman ya. Ini ada kendaraan apa namanya molen. Nah dikhawatirkan dengan kendaraan besar lek papasan, ini dikhawatirkan untuk kondisinya jalan longsor teman-teman ya, atau ambrol. Nanti daripada mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik mencari jalur alternatif lain dulu untuk kendaraan besar, karena di depan tadi juga sudah ada himbauan. Nah mas, ini proses pemasangan papan begesting untuk pembuatan cor teman-teman. Mas, pembuatan cor unit atau bukan fan. Nah kondisinya seperti ini. Dan di sini juga masih proses pengerjaan teman-teman di kawasan sini. Jangan terlalu minggir. Di sini juga ada penyempitan badan jalan teman-teman karena banyak tanah galian ya, tanah uruk. Nah ini kendaraan pengangkut tanah uruk teman-teman. Nah untuk kali tanah galian seperti ini teman-teman. Ini termasuk yang paling cetek ya, paling rendah. Nah ini sekitar 1,5 meter digali direndahkan untuk badan jalan. Untuk yang aspal ini masih belum, mungkin menunggu selesainya, yang di sebelah barat ini, sebelah kiri ya. Nah ini yang di sini sudah lapisan kurbil, sudah halus, tinggal menunggu penghamparan LPA. Oke coba kita salib ya. Aduh ada kendaraan dari depan. Oke langsung kita salib. Dan untuk yang di sini masih proses downgrade teman-teman ya, proses perendahan, pengerukan. Nah ini ada ekskavator yang beroperasi. Nah ini teman-teman, ini untuk kondisi jalannya, ini untuk aspalnya tinggal menyisakan kalau separuh rek. Untuk aspalnya menyisakan kalau separuh. Jadi jangan terlalu ke barat, ini rawan ambrol teman-teman. Ini kalau papasan bus sama bis ini ya rada ewuh di sini teman-teman. Lek kendaraan biasa, roda 4 biasa, kendaraan pribadi ini kayaknya masih aman. Jadi untuk kendaraan bus besar tadi di awal video sudah ada himbauan teman-teman ya, dilarang. Tapi kadang dilarang ini kadang ya sih ono sing lewat aja teman-teman. Karena ya memang di sini adalah jalur yang paling dekat teman-teman. Jalur terdekat menuju JLS Malang Selatan ya di sini kita cuma ini. Dan di sini ada proses penghamparan LPA teman-teman, dan juga penghamparan urpil. Nah ini dan kita bergantian teman-teman ya, giliran untuk melintas. Nah oke langsung kita gas. Oke, ini ada proses penghamparan LPA atau lapisan fondasi agregat, dan juga ada pemasangan batu talut depan itu teman-teman, sebelah kiri. Nah ini pemasangan batu talut, dan ini alat-alat pengaspal ya, alat berat pengaspal ini masih standby di sini menunggu selesainya pengurukan LPA teman-teman. Nah ujung paling selatan di sini untuk aspalnya teman-teman. Dari sini sampai ke utara itu sudah jalan aspal, ini lapisannya kedua teman-teman ya. Jadi untuk jalannya dari sini sudah lapisannya kedua atau lapisan terakhir sudah finish. Nah ini di tanjakan Jurang-Urang yang saat ini hanya menyisakan nama-nama saja, nama-nama yang melegenda. Tanjakan Jurang-Urang coba kita spilkan teman-teman. Untuk yang di bawah sana, nah ini ya, ini saya berada di puncak tanjakan Urang yang dulu adalah tingginya segitu teman-teman. Dulu tingginya segitu itu ya. Nah itu segitu itu dulu tingginya, direndahkan sampai sekitar 3 meter ini teman-teman. Jadi untuk tanjakan Jurang-Urang sudah tinggal nama. Oke kita langsung let's go, meluncur lagi ke arah utara teman-teman. Let's go mas. Tanjakan Urang tinggal nama.
Soalnya nggak ada identitas apa ciri-ciri khas ya, nggak ada ciri khasnya di sini. Jaga jurang-jurang. Dan ke utara ini sudah aspal lapisan yang kedua, teman-teman. PJU juga sudah siap dan sudah nyala ini, teman-teman ya. Untuk PJU sudah nyala. Ini tinggal menyisakan tahap berikutnya, yaitu pemberian marka jalan. Marka jalan. Pemberian marka jalan. Jadi teman-teman aman melintas di sini jika malam hari, teman-teman. Untuk kendaraan bus ya, ini tergantung teman-teman mau berwisata kemana. Jika teman-teman mau ke Pantai Sendang Biru, Pantai Tamban, Pantai Tiga Warna, Pantai Tanjung Penyu, Pantai Teluk Asmara, itu teman-teman bisa lewat jalur Gedangan, teman-teman. Atau lebih amannya itu jalur Sumber Manjing Wetan ya. Dari Kota Malang ke selatan itu ada pabrik gula Krebet, itu ada pertigaan ya. Di pabrik gula Krebet itu, di pertigaan itu ambil yang ke kiri, teman-teman, ambil ke arah jalur Turen, nanti ke Sumber Manjing Wetan, terus ke selatan tembusnya ke Sendang Biru, JLS Sendang Biru. Jika teman-teman mau ke pantai sebelah barat, Pantai Liep, terus Pantai Bantol, terus Pantai Modangan, itu teman-teman bisa lewat dari Kota Malang, itu teman-teman bisa lewat Pakai Saji, ke Panjen, Pagak, Sumber Manjing Kulon. Nanti dari Sumber Manjing Kulon itu di perempatan belok kanan ke arah barat, itu ada dua akses. Akses pertama teman-teman bisa lewat Banjarjo, tembusnya ke JLS Pantai Bantol. Untuk akses yang kedua teman-teman bisa lewat pertigaan Dawung, lewat di Kedung Salam, nanti tembusnya ke JLS Pantai Ngeliep, JLS Ngeliep, perempatan Ngeliep. Kalau mau ke Kondang Merak Bang, atau ke Balikambang, enaknya lewat mana? Untuk bus besar ya tetap lewat Sumber Manjing Wetan, teman-teman. Sumber Manjing Kulon. Pagak, Sumber Manjing Kulon, JLS Ngeliep ya untuk bus besar. Kendaraan biasa teman-teman, kendaraan pribadi seperti di depan ini ya, ini masih bisa melintasi jalan ini. Masih aman untuk melintasi jalan ini. Kita sampai di Jembatan Pelangi. Kita langsung let's go menanjak di puncak tanjakan Jembatan Pelangi dengan kondisi aspal baru, teman-teman. Ini aspal, sudah aspal ya. Ini kondisi sudah aspal. Full satu badan jalan penuh ini aspal. Cuma sedikit kotor ya. Untuk aspal ini masih lapisan yang pertama, teman-teman. Dan tanjakan Pelangi atau di Jembatan Pelangi dulu sempat viral dengan tanjakannya yang tinggi dan panjang. Sekarang sudah semakin landai, teman-teman. Untuk puncak tanjakan ini direndahkan, ini sekitar 7-6 meter untuk kerendahan puncak tanjakan Jembatan Pelangi. Iya, 7 meter, teman-teman. 8 meter, 7 meter ya direndahkan. Jadi prosesnya memang butuh memakan waktu cukup lama, karena ada yang direndahkan, ada juga yang diuruk untuk menghilangkan apa namanya ya, bahasa Jawanya itu menghilangkan nyeklei itu, teman-teman, agar lebih landai tanjakannya. Ya seperti itu tadi. Untuk tanjakan Pelangi sudah landai seperti itu tadi. Ya teman-teman mau berwisata ke Pantai Malang Selatan via Batur sudah bisa, teman-teman. Tinggal menyisakan sedikit ya di ujung selatan tadi di kawasan hutan, itu tinggal 1 km 200-an yang belum teraspal. Jadi masih proses pengerjaan. Tinggal dikit kan? Iya, tinggal dikit. Tinggal kurang lebih 1 km 1,2 km 1.200 meter. Dan untuk yang di sini kondisi sampai ke Bantur itu kondisinya aspal. Seperti ini.
dosa putra pasang. Nah, untuk yang di sini sudah ada marka jalannya. Ini jalan desa Rasa Kota, Jalan Raya Sri Gonco. Semakin asai dan halus mulus. Nah, ini kalau jalannya sudah selesai, teman-teman, ini aku kehabisan bahan materi buat ngevlog. Kehabisan materi buat ngevlog. Ngevlog jalan mana, Re? Terus jalan mandi di mana yang harus saya informasikan? Masuk hati kembali nang tema misteri mana, Re? Tema misteri itu resiko, teman-teman. Dulu saya itu temanya misteri, tempat-tempat angker itu dulu ya. Sampai uji nyali di pantai selatan di tengah hutan, jam 11 sendirian dari pantai Kondang Merak itu lewat hutan sampai tembus ke jembatan Panjang sendirian. Wih, terlalu beresiko. Kok nggak takut gitu, Bang? Manusiawi, teman-teman. Manusia itu punya rasa takut, itu wajar. Cuma dari brutalnya, nekatnya, brutalnya. Dari nekatnya saja, berani nekat apa enggak. Kalau saya berani nekat, soalnya saya itu salah satu orang yang tidak percaya dengan, bukan tidak percaya dengan alam gaib, bukan ya, percaya dengan alam gaib itu ada, itu percaya. Cuma dengan penampakan itu aku sing nggak begitu percaya. Soalnya selama ngonten vlog misteri itu memang belum pernah saya melihat makhluk halus, itu memang belum pernah ada. Kalau tersugesti itu sering, nah sugesti beda lagi ya. Tersugesti itu seolah-olah kita merasakan ada penampakan apa di sana, itu sering. Di tempat itu kok koyo ono kenean, itu sering. Cuma nggak pernah melihat. Ancan kurang pekawang, mungkin ya. Nah ini teman-teman, nah ini masih proses pengurukan untuk yang di sini di jembatan Kali Kelampok, dan di sana juga masih proses pemasangan plat ya. Itu pengeraman besi. Sebelum dicor diselesaikan dulu pengeraman besinya di jembatan Sungai Kelampok. Dan ini juga ada pengunjung dari Pantai Malang Selatan naik kendaraan pick up. Nah, terputus teman-teman ya, sampai lali di sini terputus aspalnya di selatan jembatan tadi, dan tersambung lagi untuk jembatan barunya di sini. Nah, tersambung lagi di sini untuk jembatan barunya. Apa namanya? Aspal baru. Nah, ini sudah tersambung lagi aspal baru dan akan terputus lagi di jembatan Bledokan, teman-teman. Langsung kita spilkan di jembatan Bledokan. Dan di jembatan ini, teman-teman ya, ini yang cukup riskan, sangat riskan untuk kendaraan big bus. Itu sangat riskan. Tadi saya sempat ada kejadian, tapi saya posting di platform sebelah, teman-teman. Saya posting di platform biru. Pas ada kendaraan bus masuk, terus bodi busnya ya, yang tengah-tengah itu gasruk atau nyanggrok pagar jembatan. Makanya ada himbauan tadi, ada himbauan agar bus besar tidak melintas di sini, karena di situ, teman-teman, di jembatan Bledokan itu terlalu sempit ya, terlalu sempit. Untuk halauannya itu juga kurang lebar, jadi sampai nyangkut busnya, sampai nyanggrok bodi tengahnya, nggak nutup, harus maju mundur sampai 3 kali baru bisa lolos. Nah, kalau untuk kendaraan bus besar memang tidak disarankan untuk lewat sini. Takutnya ada kejadian seperti itu dan akhirnya menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Dan juga lagi untuk jembatan itu difungsikan buka tutup untuk arus kendaraan, teman-teman.
Jadi ada 3 titik ya, 3 titik kemacetan di sini tadi. Di jembatan itu tadi ada jembatan Kali Kelampok tadi, terus yang kedua ini jembatan di depan ini ya, jembatan Bledokan ini yang jembatan yang paling sangat riskan kalau dari arah sini teman-teman, sangat riskan kalau dari arah sini. Mas, dan saya tadi sempat merekam di sini teman-teman, tapi saya posting di platform sebelah. Nah ini nyanggrok teman-teman ya, karena haluannya seperti ini. Nah ini nyanggroknya di sini, di pojokan ini ya, di merah-merah ini. Gitu tadi. Dan untuk jembatannya seperti ini ya, deknya dek kayu. Untuk kendaraan truk gimana Bang? Bisa, kalau truk bisa teman-teman. Kalau sejenis trailer pengangkat alat berat itu yang agak susah, bukannya agak susah, nah kita sampai di Desa Wonorejo teman-teman ya. Untuk video itu nanti saya akhiri di Pasar Bantur. Miring sih kameraku, wah kayak konangan deh, miring dari tadi teman-teman ya. Nanti kondisi di sini sudah halus seperti ini teman-teman ya, di Desa Wonorejo. Dan untuk lampunya, penerangan jalan umumnya sudah nyala juga. Ini ada beberapa titik ini yang masih belum ada pembebasan lahan. 1, 2, nah ini sak deret ini ya yang belum pembebasan lahan. Di sebelah kanan ini juga. Nah, dan untuk yang di sini sudah tersambung lagi aspal baru di kawasan gereja. Gerejanya itu mana sih Bang? Nah ini ya, itu di selatan itu gerejanya, Gereja Jari Ratan Wonorejo. Dan di depan ini nanti kita juga menjumpai pembangunan jembatan lagi teman-teman. Dan di jembatan ini ya cukup riskan. Dan untuk aspalnya ini akan terputus di barat jembatan teman-teman. Nah, untuk aspalnya terputus di sini karena di sini masih ada pengerjaan jembatan ding 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 ding. Nah ini ya, proses pemadatan lintasan teman-teman. Nah di sini bergilir, kondisi jalannya sangat rusak di sini teman-teman, sangat rusak seperti ini dan menggenang air kayak kira aduh jeruk. Nah, ini harus antri. Nah untuk pembangunan jembatannya, jembatan alternatif ini di selatan ini, nah itu ya. Oke. Untuk kondisi jalan di sini masih aspal lama ini, teman-teman. Ini di kawasan kantor Kecamatan Bantur, macet-macet, Rek. Iya, kan. Selamat. Kiri Kak Pedat. Nanti aspalnya tersambung lagi di sini, teman-teman. Nah, tersambung lagi di sini sampai ke Gondang Legi, teman-teman. Ini untuk aspalnya seperti ini, aspalnya lapisan yang pertama. Dan juga ada lapisan yang kedua, dan juga ada aspal lama. Boleh dikatakan untuk yang dari sini sudah jalur aman teman-teman. Dan terdengar suara di masjid ini menandakan sebentar lagi akan asar. Ini sudah jam 3 kurang 20 menit. Sebentar lagi asar, kita sudah sampai di Pasar Matur. Untuk video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai selesai. Kita informasikan di hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kita cari bakso dulu teman-teman, lapar. Nah di sini bakso Pak Mansur.